Nanti di unmute, Bu. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang mendewasakan kami untuk kami bisa mengasihi-Mu secara benar Tuhan. Rapi hamba-Mu Pastor Pauzang, biar dengan hikmat-Mu dia dapat menjelaskan isi firman yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Silakan Bu Nerliana. Baik Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Shalom Bu Nerliana. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam buat saudara kami yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan Bu Marma. Baik, terima kasih Pak Gindo. Saya akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terkutip dari Filipi 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian. Terima kasih para lektor. Tema judul kita pagi ini, takut mati.
Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Siapa yang nggak takut mati? Ya, nah, kita sudah belajar ya. Orang itu lebih takut harga dirinya terluka daripada mati, saudara. Ya, percaya saya deh. Itu orang Jepang apalagi itu, dikit-dikit bunuh diri, ya. Lalu harga dirinya udah terluka, bunuh diri dia. Ya kan? Orang itu lebih takut harga dirinya terluka daripada dicopot dari jenderal. Ya kan, harga diri, ya kan, semuanya karena harga diri, saudara. Dia karena harga diri orang itu bisa korbankan apa saja, saudara. Karena harga diri orang bisa habiskan seluruh hartanya buat harga dirinya dia. Karena harga diri dia bisa melakukan hal yang paling konyol yang Anda pernah dengar, yang mungkin Anda nggak pernah dengar. Ada ya begitu ya, demi harga diri. Ada, saudara. Ya. Orang itu nggak takut mati, saudara. Orang itu takut harga dirinya terluka. Anda termasuk yang demikian nggak? Ya, mudah-mudahan saya sudah tidak lagi, saudara. Ya, nggak urusan ya harga diri apa, wis. Saya memang penjahat kau dulu, mau apa? Ya, waktu Tuhan suruh saya pelayanan lagi, kamu beritakan Injil lagi. Beritakan Injil, sopo sing arep krungu. Siapa yang mau dengar, saudara? Waduh, saya sampai bingung, saudara, karena jelas sekali disuruh memberitakan Injil lagi, kamu suruh full time lagi. Enggak, Tuhan, saya tak perbaiki nama saya dulu, saya perbaiki dulu semuanya, baru saya beritakan Injil. Wah, nekat saya, saudara. Yang dikerjakan nggak tambah benar, tambah nggak benar. Wah, saya buru-buru setahun, saudara. Waduh, ya nggak boleh kerja apa-apa, sial. Semua saya kerjain apa, sial. Nah, begitu saya nolongin orang, ya kenalin dia, nah, biasa kan, kalau namanya magelar kasus, bikin proyek, kan pakai duit, saudara. Nah, tapi begitu saya kasih gratisan, udah bisa bayar lah, saya cuma tolong kamu saja. Yuk, malah goal semua, malah berhasil semua. Ya, ngerjain ini, ngerjain itu, malah kalau saya kasih gratis, saya nolong, ya nolong sesama hamba Tuhan, pendeta ya. Ada pendeta, butuh dibantu, apa segala macam saya bantu, malah berhasil. Kalau saya tarik bayaran, malah gagal. Heran saya. Wah, ini udah kode keras ini. Udah saya nekat setahun, udah kamu diam saja setahun. Diam, saya cuma nulis buku sama puasa. Ya, yang lucunya selama setahun itu saya hidup dari buku ya, saudara. Tahun kedua sudah mulai saya bikin seminar. Aneh, saudara. Waktu saya sampai deg-degan lagi bikin seminar itu ya. Deg-degannya itu saya pusing krungu apa didengarkan. Ya, ya laku itu. Saya dari ujung sampai ke ujung diundang seminar, diundang khotbah, dan mereka semua senang. Oh, ada jawabannya ya. Waktu itu dunia apologetika belum rame ya. Saya seminar di mana-mana, saudara. Ya, orang buka, orang mulai pada mencari tentang apologetika. Makanya kelas saya rame ya. Kelas saya itu selalu penuh ya. Kelas evangelis, makanya ikut ya, daftar kelas evangelis. Ya, 500.000 untuk 4 bulan itu ya, 3 atau 4 bulan itu 500.000 rupiah. Murah sekali, saudara. Tapi Anda dapatkan banyak hal di situ. Anda bisa membongkar kalau Anda mau terbuka. Kalau nggak ngeyel ya terserah, ya kan, tetap diberi kebebasan. Saya selalu bilang, ya kalau kamu datang ke sini nggak mengosongkan botolmu dulu, kamu mau benturkan, nanti akhirnya kita debat. Akhirnya kelasnya kita nggak jadi belajar, akhirnya kita nonton, kita debat, ya kan. Tergantung mau seperti apa ya, kan selalu ada orang yang jajal ya kan. Saya segitu saja simpel. Anda mau belajar apa mau debat sama saya? Kalau mau debat ya kita cari hari, ya kan, kita debat. Tapi kalau Anda mendebat di kelas ya jangan. Soalnya yang lain kan mau dengarkan pengajaran dari saya. Kalau saya mau belak-belakan ya, jangan. Yang lain mau dengarkan pengajaran dari saya. Kalau Anda mau berdebat, kita cari hari lain, hari Minggu, apa hari Senin sampai Jumat, kamu boleh berdebat sama saya. Tapi kan nggak berani kan? Jangan ya. Kalau di kelas itu jangan buat berdebat. Anda buat menggali apa yang saya pikirkan. Nah, banyak orang ya juga ada juga yang benar-benar takut mati sampai apa? Ya akhirnya dia memohon-mohon, mengemis-ngemis berkhianat. Karena dia takut mati jadi pengkhianat, ya kan? Nah, ada 2, ya, takut harga dirinya terluka dan takut mati, saudara. Ini adalah momok di dalam kekristenan.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus membongkar kedua hal ini, masalah harga diri dan takut mati, saudara. Ya, karena dua hal ini menjadi penghalang Anda untuk mengenal, untuk next level, ya, harga diri dan takut mati, saudara. Nah, kalau harga diri sudah bolak-balik kita bahas ya, nggak usah dibahas lagi. Nah, sekarang kita bahas takut matinya. Ya, Anda kalau selama dalam kehidupan ini Anda masih takut dengan kematian, Anda berarti belum lahir baru, saudara. Dulu ada satu orang di Zoom saya ngomongin begitu, ya, terus dia bertobat nangis-nangis. Setelah itu dia jadi hatersnya saya, saudara. Saya bilang, kalau Bapak takut mati, berarti Bapak belum lahir baru. Nah, terus jadi hatersnya saya, menyerang saya terus ya, itu ya, di Facebook itu. Dulu dia nangis-nangis, saya ingat sekali ya, namanya Saud Tambu Bolon. Saya masih ingat sekali. Ya, dulu dia memuji-muji saya terus. Satu ketika bilang, saya takut, saya tidak mau seperti para rasul mati konyol. Lah, berarti Anda belum lahir baru. Saya kaget. Ya, karena dia katanya dulu penginjil. Ya, dia kan ngikutin Facebooknya saya sudah sejak 2015 sampai 2016 itu, udah lama. Loh, saya pikir berarti kamu belum lahir baru. Oh, nangis-nangis ya di YouTube. Lalu kemudian dia jadi hatersnya saya, selalu nyerang saya di YouTube. Coba lihat Anda ada Saud Tambu Bolon, dia pasti ngomongin tidak baik tentang saya. Ya, Anda kalau takut mati, Anda belum lahir baru ya. Serius. Kalau Anda takut mati, ada sesuatu yang salah dengan kekristenan. Karena orang-orang yang lahir baru, dia menyongsong kematian dengan sukacita, saudara. Dia senang. Nah, ketika dia belum lahir baru, dia kan tidak ngerti. Mungkin dia sudah lahir dari air, dibaptis, tapi dia belum punya rema. Nah, itu tadi. Dia belum punya rema dalam hidupnya, saudara. Dia belum punya pencerahan, sehingga matanya tertutup. Artinya dia belum lahir dari roh. Ya kan? Tertutup. Karena kematian itu buat dia sesuatu yang gelap, yang menyeramkan. Kan aneh, kan? Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti nggak takut mati. Tapi saya heran, banyak pendeta-pendeta takut mati. Dia berdoa di dalam Yesus ada kuasa, ada segala macam, oh, tapi dia sendiri takut mati, saudara. Ya bingung. Ya, takut mati. Di dalam Yesus ada kuasa, ya, tapi dia takut mati. Lalu dia khotbah juga, saudara, lagi corona. Oh, kita tidak takut mati, saudara, ada kuasa, ya. Jadi dia matinya kena corona. Lalu ditangisi sama keluarganya, sama jemaatnya. Lah bingung. Nah, saya selalu pesan sama anak istri saya, kalau saya mati, kamu harus bersukacita. Nangisnya jangan lama-lama. Ya, sebab saya berarti sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Dan saya juga melihat kalian. Kalau kalian hidup di dalam Tuhan. Karena kalau kalian hidup di dalam Tuhan, maka udara yang kamu hirup adalah Eden, adalah Firdaus, adalah surga. Dan saya ada di situ. Tapi kalau kamu tidak di dalam Tuhan, ya kamu nggak bisa merasakan kehadiran saya. Ya, jiwa orang yang sudah mati juga ada di sini, ya. Tergantung dia masuk Hades atau masuk ke Firdaus. Nah, dia harus mendapatkan satu rema, saudara, supaya dia mengerti bahwa kematian itu adalah sesuatu yang indah. Kematian itu adalah sesuatu yang sakral, saudara. Menjadi pengantin. Ya. Nah, saya kan jarang pakai baju yang bagus, ya. Kalau saya mati, saya mau yang ganteng. Kalau boleh, ya. Kalau matinya nggak di Irak, di bom, ya. Kalau di bom, ya badannya hancur semua, ya gimana, saudara. Cuman kalau saya mati ini, ya cari fotonya yang bagus, jangan foto yang jelek. Karena saya kan sedang menjadi mempelai Kristus, ya. Tapi itu jiwanya, ya, bukan jasmaninya. Ya kan? Tetapi, ya saudara, maksud saya pesannya adalah jangan meratap, tetapi bersukacita, berbahagia. Kesedihan itu, tangisan itu karena tangis bahagia. Tangis itu karena tangis kangen, ya kan?
tangis kerinduan. Nah, karena kita mau segera bertemu. Ya, karena masa antikristus itu nggak lama lagi ada di dalam generasi kita. Generasi karena angkatan ini nggak akan berlalu. Jadi ya angkatan yang mulai dari tahun 48 tambah 120 tahun itu nggak akan berlalu, saudara. Yesus akan datang. Jadi jangan takut. Waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya langsung minta mati. Tuhan, kasih mati saja Tuhan. Bukan mati karena putus asa, bukan mati karena saya masalahnya banyak mau mati saja, bukan, saudara. Tapi karena saya merasakan keindahan surga ini. Kalau saya lanjut ke dunia nyata lagi, saya akan hancur lagi. Siapa yang menjamin iman saya akan berdiri teguh? Tuhan Yesus bilang, kamu harus beritakan Injil. Dan Tuhan yang menjamin, saudara. Makanya saya ngerti 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jangan takut, kalau Anda sudah lahir baru, benar-benar lahir baru, Anda tidak berbuat dosa lagi, saudara. Tidak sesat lagi. Kalaupun Anda sempat berpikir tidak baik, Anda dikembalikan. Makanya sabetnya keras nanti. Saudara-saudara yang masih harga dirinya terlalu tinggi, itu nanti disajar sama Tuhannya keras sekali, saudara. Ya, saudara-saudara yang masih suka berzina, itu kalau Anda lahir baru, terus kemudian Anda nggak sengaja berzina, saudara akan dihajar Tuhan dengan luar biasa sekali. Masalahmu harusnya sudah tuntas, jadi berlarut-larut. Makanya bertobat cepetan. Ya. Berdoa supaya apa yang Anda tabur jangan dituai. Bisa nggak? Bisa dengan kasih karunia. Ada pengampunan. Tetapi hati-hati, saudara. Ya, tidak semua doamu dikabulkan, karena itu adalah dosa. Apa yang Anda tabur, pasti dituai. Tetapi kita berdoa. Saya kemarin nanam rumput ya. Bukan nanam rumput ya, tapi nanam benihnya, saudara. Saya nabur benih rumput. Ada yang nggak tumbuh, saudara. Ada yang nggak tumbuh. Berdoalah supaya yang kamu tabur itu jangan tumbuh. Ya, tapi cepat bertobat. Siapa tahu Tuhan masih mengampuni. Kalau diterusin, waduh, sudah tahu hajar saudara nanti. Bandel kamu. Iya kan? Nah, tetapi kalau kita hidup, biarlah kita hidup untuk Kristus, saudara. Jangan cari mati. Jangan cari mati. Orang-orang pada nyutukin saya karena saya pergi ke Eropa. Terus disuruh pulang. Goblok apa? Pulang. Rumah saya di sini kok. Istri saya di sini, anak saya di sini. Ya, dia pulang. Loh, papi mami saya sudah di surga, pulang ke surga maksudmu? Saya mau pulang kemana? Pulang kemana? Ya kan? Saya sudah warga negara di sini. Pulang-pulang gundul peang. Nah, kalau saya hidup, ya jangan cari mati, bodoh, ya kan? Kalau Anda hidup, jangan marani orang radikal ini sembelihlah aku, itu kan bodoh kan? Apa Tuhan Yesus begitu sembelihlah aku? Enggak kan? Kalau kita hidup, kita berkarya buat Kristus, tapi nggak usah lari terpirit-pirit, nggak usah ketakutan, biasa aja lagi. Saya mah ke Den Haag, itu orang-orang pada ketakutan, hati-hati Pak. Ya hati-hati, cuman kan kita tenang-tenang saja. Kita juga nggak takut juga. Saya juga nongol di mana-mana, orang juga tahu, ya kan? Saya juga tiap hari ada di YouTube, tiap hari nge-zoom, ya kan? Nomor handphone saya juga sudah tersebar kemana-mana. Takut nggak? Enggak, biasa aja. Cuman kalau disuruh datang ke Indonesia, masalahnya paspor saya ada tulisannya tidak boleh masuk Indonesia, jadi bakal ditolak, saudara. Karena paspor saya ada tulisannya nggak boleh masuk Indonesia, beli tiket aja nggak boleh. Ya kan? Begitu saya beli tiket, langsung keluar, saudara. Ditolak, nggak bisa. Ya kan? Oh, kalau gitu kamu cari orang Arab sekarang, cari orang Arab yang minta disembelih saya nih. Goblok. Kalau Anda hidup bukan terus cari mati, saudara. Pergunakan hidupmu itu dengan baik. Kemarin tadi malam saya nasihati semua YouTubers. Kalian YouTuber cuma mikir cari duit. Ya, nanti musibah akan datang sama kalian. Saya. Kalian YouTubers mulai siapkan paspor. Kalian kalau bikin asosiasi, bukan asosiasi tukang ngerumpi yang nyalain sana, nyalain sini.
Kamu bikin organisasi seperti yayasan seperti Damaris yang bagi-bagi makan, kan kamu duitnya banyak itu youtuber itu. Tapi kan nggak mau karena kamu cari duit kok. Sisihkan untuk sama-sama supaya youtuber itu memberitakan Injil ada dampaknya. Bikin, ya itu sudah jadi yayasan apa itu teman saya tuh si Heri, malah kerjanya kutu-kupret, cuman ngerasani sana ngerasani sini, bukannya terus bikin sama-sama, ya kan, kumpulin uang buat kasih makan orang miskin. Karena hatinya nggak ada, hatinya nggak di pemberitaan Injil, hatinya mau debat, sport otak sama cari duit. Ya kan, terus begitu dilaporin polisi kecok-kecok tetangga, wah jujur itu ya jangan saudara. Jadi enak ngelihatnya itu loh, ya sebel. Nah, kamu teriak-teriak berkuar-kuar hebat pahlawan Kristus, Laskar Kristus, gambarnya crusader semua saudara. Begitu dilaporin terkencing-kencing semua. Lah gimana saudara? Anda tidak hidup buat Kristus, Anda tidak mau hidup buat Kristus, Anda mati pun takut. Itu karepmu. Itu karepmu apa? Ya kan? Nah, kalau Anda hiduplah buat Kristus. Anda cek hidupmu berdampak enggak? Harus berdampak hidupmu, saudara. Injil itu harus berdampak. Kalau Anda hidup, ya minimum Anda berdampak buat tetanggamu, saudara. Minimum Anda berdampak buat anak istrimu, suamimu. Jangan pergi ke gereja terus, suamimu ditelantarkan. Pagi buka makanan, kamu masih doa pagi, pergi ke gereja sana. Ya, siang suamimu, anak-anakmu pulang sekolah, kamu masih doa siang di gereja mana lagi ke pendeta. Malam ya suamimu pulang, buka lemari makanan, nggak ada makanan. Pak, saya lagi jadi WL ya Pak, WL kundul peang. Suamimu ngamuk, WL kundul peang. Sana kamu jadi WL saja, dosa pulang. Sana di hadirat Tuhan kan lebih indah kan di hadirat Tuhan daripada di hadiratku, kata suamimu kan. Benar nggak? Kalau ya saya jadi suamimu, anak-anak begitu, nggak usah pulang. Nggak usah pulang. Sana kamu tinggal di hadirat Tuhan, katanya lebih indah di hadirat Tuhan. Di hadirat kundul peang, itu bukan di hadirat Tuhan, di hadirat pendeta. Bagus nggak digelayani sama pendetanya. Ini saya marahin ya anak ya dulu ya, sempat ikut-ikutan gerakan Bahtera sampai ke Donon, habis siang malam ya. Dia lagi ikut ini, saya udah daftar ini mau kesini, batalin. So, ya, dia lagi kemana, dia nelpon saya, batalin. Sudah bayar, nggak apa-apa, batalin. Nggak usah yang sudah masuk, sudah biar kamu nggak usah ikut macam-macam. Anakmu tuh loh, masih umur 4 tahun. Waktu itu kayak gitu. Saya sudah ini ya, sudah bertemu Tuhan Yesus. Dan saya dipulihkan di gerakan Bahtera. Tetapi jangan, jangan terhipnotis ikut masuk ke dalam sana sampai keluargamu berantakan. Berantakan lagi, jadi satu berantakan Anda lolos, masuk ke berantakan yang lain. Jangan bodoh. Sekolahnya sampai kacau balau. Jangan, saudara. Pelayanan terus. Kayak saya dulu pelayanan terus sampai sekolahnya babak belur waktu SMA. Begitu kuliah saya nggak pelayanan terus, saya stop, saudara. Saya nggak ada pelayanan kuliah. Cuma hari Minggu saja, hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat, saya aktif ngajar, jadi asisten dosen. Ya, sama aktif kemahasiswaan. Tapi kan itu nggak tiap hari kan. Hidupnya berdampak. Malah jeblok pelayanan terus. Nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya kan. Hidupmu nggak berdampak. Jadi, saya yakin Anda mati pun takut, saudara. Orang-orang ini mati pun takut. Percaya nggak? Coba lihat. Ya. Ketika Anda lagi diserang sama orang-orang Islam nanti di gerejamu, yang paling pertama kali ketakutan siapa? Para aktivis gereja ini, saudara. Percaya nggak? Saya dulu penginjilan itu tanya sama Adi Nugroho itu ya. Adi Nugroho itu teman SMA saya, saudara. Dulu kita pelayanan sama-sama. Ya, waktu kita penginjilan di jalan-jalan yang takut siapa? Pendeta, saudara. Udah pendetanya nggak berdampak, kitanya lagi penginjilan. Kita kalau penginjilan nggak cuma penginjilan loh, kita dari SMA itu kalau penginjilan bagi-bagi nasi bungkus loh. Serius ya, kita dari SMA itu kita sudah bagi-bagi nasi bungkus, saudara. Ya, urunan.
Kita dari SMA itu ya, nah itu anak itu, terutama anak ya kan, anak-anak kan orang tuanya kan mampu kan, orang tuanya paling kaya di antara kami semua, ya kan. Nah, anak itu kalau begitu kumpulin mamanya bayarin, minta uang sama mamanya, dia kalau siang-siang pergi ke kampung nelayan itu dia bawa macam-macam itu, bawa bingkisan itu, turun dari mobil, pakai mobil itu, bagi-bagi di situ. Masih SMA loh saudara, masih SMA kita udah bikin begitu. Di antara kami sendiri di persekutuan doa, kalau ada yang nggak bisa bayar sekolah, kita urunan, kita bayarin sekolahnya. Kalau ada yang nggak punya pakaian seragam, kita cariin sama-sama lah, cari lungsuran. Masih bagus-bagus. Apalagi kalau lungsurannya bajunya Ana sama beberapa bajunya anak orang kaya itu kan bajunya pakai eksekutif 99 mereka kan. Masih SMA baju seragamnya eksekutif 99. Ngeri ya saudara. Nina Ricci pakai putih itu kan. Terus pakai apa itu merek-merek keren. Jadi lungsurannya ya bagus Nina Ricci. Seragam SMA-nya itu ya, cuma dikasih OSIS saja itu. Cuma dikasih gambar OSIS saja, baju putih kasih OSIS. Zaman itu mereka kita sudah ngerti yang begituan, ya sudah ngerti berbagi. Pendetanya yang ketakutan, saudara. Nah itu makanya coba bayangin ya, bagaimana saya melihat gereja jadi enak ya, lihat gedung gereja. Nah, sampai satu puncaknya saya mengerti. Dulu saya terhisap juga, akhirnya wah kita harus kompromi. Saya kompromi ya waktu itu ya. Saya pikir saya terlalu keras, ya saya kompromi. Begitu saya kompromi, bablas saudara. Saya jadi mereka. Saya berpikirnya jadi uang. Ajaran ayah saya yang baik itu, kan Amsal bilang, hai anak-anak dengarkanlah didikan ayahmu dan nasihat ibumu. Lah, itu lupa semua tuh saya tuh. Saya orientasinya jadi uang melayani. Sampai saya akhirnya kecewa ya, ditipu sama sesama hamba Tuhan. Itu tadi asal-usulnya dari apa? Uang yang nggak jelas, saudara. Bikin yayasan, biasanya nggak jelas. Laporan keuangannya nggak ada. Ketika kami itu, nanti gampang bro. Wah, kamu nggak tahu macam kita sesama hamba Tuhan. Bro, kita kan sesama hamba Tuhan harus saling percaya. Saya waktu itu, iya juga ya. Iya. Apalagi dia itu ceritanya anak angkatnya pendeta yang sangat terkenal, saudara. Kalau saya sebut, Anda tahu ya. Ya hilang juga 4 miliar. Pusing saya, pusing. Ya, walaupun ya tadi ya, bukan berarti kita curiga. Tetapi dari laporan keuangan, saudara, semua itu. Jadi Anda kalau diminta laporan keuangan, jangan marah. Anda semua yang di pengurus ya, semua ya, Rua apa. Nah, kita beberapa kasus, ya kan, kalau sudah laporan keuangannya sudah nggak jelas, itu nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Dan itu kan jadi masalah besar. Percaya saya. Karena tadinya orang-orang itu ya, orang-orang kayak ini ya, kayak hamba Tuhan yang rekanan dulu partner saya ini. Dia apakah dia niat curang? Enggak loh, saudara. Dia orangnya baik. Orang kena HIV kok dia kok. Ya kan, kena HIV, kita pelayanan sebelum kita, ini kan kita pelayanan sama-sama, dia baik, saudara. Tetapi begitu itu selip, orang kan buka tutup, akhirnya udah karu-karuan. Ternyata dia uangnya dipakai buat berobat. Ya, makanya nanti di kelas apostolik ya, saya ajarin bagaimana mengelola keuangan dalam komunitas. Itulah sebabnya lihat keuangannya kita. Saya kelola kan. Saya kelola. Bagus kan? Bagaimana mengelola keuangan dalam komunitas. Itu penting, saudara. Jangan takut. Gereja itu jangan takut berdiakonia. Duitmu nggak akan habis, malah nambah. Ya. Malah nambah, saudara. Jangan takut. Anda bilang Tuhan maha dahsyat. Kalau Anda menolong orang miskin kan menghutangi Tuhan. Tuhan kan kalau sekali bayar utang kan sama bunga-bunganya dibayarin semua bunganya kan, tambah pahalanya sekalian. Tapi kan kita seringkali malah nggak percaya dengan apa yang kita ajarkan. Kalau saya mah percaya apa yang saya ajarkan ya. Saya pernah cerita sama Anda, pendeta di sini nanya sama saya, kenapa kamu selalu bersukacita di dalam tekanan sementara orang-orang imigran yang lain stres? Dia melihat saya happy, sama anak istri nyanyi, mau gitar, kita nyanyi di sini, nyanyi di sana. Dia heran, kenapa kamu selalu optimis, bersukacita? Kamu tuh bikin aura kita tuh jadi positif. Anak-anak saya semua main musik ya di gereja juga. Di gereja Eropa ya, di gereja Belanda. Kita ada gereja sendiri, tapi mereka main musik sendiri. Nah, saya bilang sama, dulu saya kan pastor, sama seperti kamu. Saya melakukan apa yang saya percaya dan saya ajarkan.
Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan demikian kamu akan menyelamatkan dirimu dan banyak orang. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kita semua para pemimpin harus jadi teladan, saudara. Ya, ingat ya. Ternyata harga diri itu, orang itu takut harganya dirinya terluka lebih daripada takut mati. Jadi jangan gara-gara harga diri terus Anda jadi gegeran. Jangan ya. Next level dong. Next level. Itu dulu. Sekarang nggak next level. Dulu saya tersinggung kalau ada orang nanya ini, nanya itu, tersinggung. Sekarang ya nggak cuma saya tersinggung, rasa marah. Yang kedua, ya, kalau kita hidup pun, ya, hiduplah yang berdampak. Minimum bagi keluargamu, utamanya bagi keluargamu. Itulah sebabnya mereka menjadi keluargamu, supaya kamu berdampak buat mereka. Jangan Anda berdampak ke seluruh dunia, tapi keluargamu kecret-kecret, nggak karu-karuan. Munafik, saudara. Nggak berguna. Ya, saya dengar ada dulu hamba Tuhan yang terkenal sekali ya. Johnson namanya ya. Dia itu penginjil yang luar biasa. Tapi saya dengar dia KDRT di rumah, saudara. Kalau benar ya, ini maafkan kalau saya salah. Tapi saya baca ceritanya itu ya. Masalahnya cerita-cerita ini tuh sudah simpang siur. Saya sampai hampir nggak percaya, benarkah hamba Tuhan ini KDRT, dia tampar istrinya segala macam. Saya sedih sekali, padahal saya dulu sangat terinspirasi ya, pernah datang ke Indonesia katanya Johnson ini ya. Tapi dia di rumah nggak bisa berdampak, percuma, saudara. Paling penting Anda itu berdampak buat keluargamu. Kemudian Anda berdampak bagi komunitasmu, kemudian bagi seluruh dunia. Anda jangan ngimpi mau jadi berdampak buat seluruh dunia, kalau buat keluargamu saja, Anda jadi batu sandungan terus, saudara. Makanya Tuhan ajar kita diproses, terus dibenamkan sampai kita berdampak buat keluarga, buat anak, istri, suami, gitu ya, orang tua kita. Kalau sepupu segala macam itu, saudara, itu beda lagi, nggak usah dipikir, saudara. Ya, keluarga inti, ya, ayahmu, ibumu, ya, istrimu atau suamimu dan anak-anakmu. Lalu Anda berdampak di lingkungan di mana Anda tinggal, ya kan? Lalu Anda berdampak bagi kotamu. Sayang loh, saya sudah injili satu kota, sudah tak injili semua, saudara. Dulu, ya. Kalau kota Tegal itu sudah tak injil dari ujung ke ujung, saudara. Saya setiap kali naik angkot nginjilin mereka, setiap kali naik bis saya nginjilin mereka, saudara. Ya, berdampak. Tetapi bukan cuma menginjil dengan perkataan saja, tapi juga dengan komunitas yang berdampak. Next level, saudara. Jangan takut mati, jangan takut, jangan pertahankan harga dirimu. Kalau kamu hiduplah buat Kristus, berdampak. Simpel sekali. Ya, Tuhan Yesus memberkati supaya Anda bisa next level. Silakan Pak Indo.